Di video kali ini gue akan ngasih tau kalian gimana caranya kalian bisa scalping dengan modal terbatas atau modal kecil ya. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link pendaftarannya ada di description di bawah, kalian bisa cek dulu. Dan jangan lupa juga kalian download aplikasi Okta, karena ada fitur yang namanya Space, ngebantu banget buat kita para retail trader ya. Dan kenapa harus trading bersama Okta? Karena sekali lagi semuanya transparan, chartnya juga tidak dimanipulasi, kemudian eventnya banyak, bahkan buat teman-teman pemula ada yang namanya webinar gratis yaitu Oktaki. Ini 3 hari berturut-turut dibimbing sama expert ya, jadi semuanya udah difasilitasin sama Okta ya, jadi kalian bisa coba Okta ya. Hari ini gue mau ngomongin scalping lagi seperti pada minggu kemarin ya, jadi bulan ini gue akan full ngomongin scalping. Dan hari ini kebetulan gue mau sharing teknik-teknik teman-teman ya, gimana caranya kalian bisa trading yang oke dengan modal kecil ya untuk scalpingan. Nah, kenapa kalian harus scalping ya, atau enggak gini loh, kenapa kalian bisa scalping dengan modal kecil? Jadi gini, scalping itu pertama ya, memang dia tuh harus di depan komputer ya teman-teman, itu dulu yang kalian harus tahu. Tapi yang kedua, dia punya range tuh kecil ya. Nah, sehingga kalau range-nya kecil ini maksudnya itu trading kita kan jangka pendek ya. Kita tuh ambilnya pips yang pendek-pendek. Otomatis dari segi resiko itu juga bisa kita ukur ya. Sehingga ini cocok buat teman-teman yang punya modal kecil asalkan kalian tradingnya dengan benar. Nah, gua akan ngomongin tentang trading manajemennya itu di minggu depan. Tapi kali ini gua ngomongin tekniknya dulu yang kalian suka pasti ya. Karena menurut pengalaman gue atau yang gue lihat teman-teman ya, kalian itu pada demen kalau dikasih teknik gitu ya. Ya, gue kasih teknik kalian gimana caranya bisa scalpingan dengan modal yang terbatas. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama gue langsung bungkus kalian di chart seperti ini ya. Oke, nah tekniknya itu adalah ini yang gue sering pakai untuk apa ya, ibaratnya tuh mencari level area reversal atau area supply and demand yang bagus gitu ya. Yaitu adalah dengan visible range volume profile ya. Visible range volume profile atau disingkatnya visible range volume profile, VRVP ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar tentang yang namanya volume profile gitu ya. Tapi banyak juga yang masih belum tahu bedanya di volume profile itu ada apa aja gitu. Sebenarnya ada banyak teman-teman ya volume profile itu. Yang pertama itu ada yang paling sering kalian dengar pasti namanya fix ya, fix volume profile ya, fix range volume profile. Itu yang biasanya kalian pakai itu kalian tarik dari bawah ke atas terus dia muncul kayak begini juga sama gitu ya. Terus yang kedua ada session volume profile gitu ya. Kemudian ada anchor volume profile. Dan juga ada yang ini visible range volume profile yang nggak banyak orang tahu gitu ya. Nah, fungsinya apa sih ya? Intinya gini, intinya dia bakal ngasih tahu level harga yang paling banyak terjadinya volume. Nah, sehingga kalau misalnya di satu level tersebut volumenya paling banyak ya, otomatis dia akan menjadi sebuah area demand atau supply yang kuat gitu ya. Dan itu bisa menjadi sebuah potential reversal price yang bisa kita manfaatkan. Oke, jadi intinya kalau misalnya kita mau scalpingan dengan bantuan seperti ini, itu akan sangat menghemat waktu dan juga membuat kita tidak pusing ya, karena kita udah jelas nih level-level mana yang harus kita cermati atau yang kita tungguin kayak gitu ya. Nah, ini kelebihannya dari visible volume profile. Nah, bedanya apa dengan volume profile lain? Kalau visible range volume profile ini dia itu akan berubah-ubah ya ininya. Dia tidak jadi satu patokan yang kita tarik gitu, dia sudah begitu terus, enggak ya. Dia akan berubah-ubah seiring harganya berjalan ya. Jadi visible, yang namanya visible berarti itu dia akan menghitung volume ini cuman dari candle yang terlihat di pojok kiri ini yang pertama nih. Jadi dia ngitungnya tuh dari tanggal 8 Mei 2025 ya jam 2.57. Pokoknya dari candle yang di sini nih yang paling ujung kiri ya, yang paling kelihatan. Kalau kita geser kayak begini nih, set, kita kan geser nih, set. Nah, berarti kan candle berubah ke sini. Nanti volumenya juga ikut berubah. Nah, volumenya berubah ya. Jadi seperti itu. Dia akan ngikutin yang visible sama layar kita. Ya, jadi namanya visible range volume profile berarti dia cuma ngitung yang visible atau yang kelihatan, teman-teman ya.
di chart kita. Jadi itu bedanya. Dan ini sangat cocok sekali dengan kita para scalper, karena kan scalper itu harganya akan jalan terus dan kita akan ngikutin terus ya, akan geser terus seperti ini, dan kita butuh update volume tuh yang cepat, yang bergeraknya tuh cepat sesuai dengan range yang kita pilih aja atau yang kita pengen perlihatkan di layar. Jadi kalau gua pribadi teman-teman ya, gua akan batasi ya. Kalau gua lagi full scalpingan, gua akan batasi di sini. Candle-candlenya gue mau nampilin berapa nih yang kelihatan di sini nih. Contohnya seperti ini mungkin candlenya ini kurang dari 100 atau mungkin cuma 100 candle gitu ya. Dan ini sudah cocok untuk gue scalpingan. Nah caranya adalah kalian tinggal notice aja teman-teman ya, level-level yang kira-kira volumenya itu paling banyak ya di range terdekat. Nah, contohnya di range atas sampai bawah sini ya, kita lihat ya volume paling gedenya itu di 3344 ya teman-teman. Kurang lebih di level ini. Ya udah, kalau misalnya kalian seorang mau scalpingan di sini, kalian tinggal entry aja teman-teman ya. Ketika dia nyentuh sini, stop lossnya tuh cukup di atas high candle sebelumnya aja gitu ya. Jadi itu so simple sekali. Dan ini bisa kalian coba sendiri ya. Ini gue sudah di backtest seperti ini. Nah kalian bisa lihat ketika dia sampai di sini ya, tadi ini udah berjalan ya. Nah, ini gua kasih tanda dulu. Nah, tadi kan di sini ya, ketika dia udah sampai di sebelah sini, ini kalian lihat ini volumenya memang belum sampai, cuman kita bisa ambil ke bawahnya ya, ambil 3 candle dari atasnya atau di bawahnya dari candle terpanjang ya. Jadi seperti ini. Kalau gue biasanya seperti itu ya. Gua ambil satu kayak bar di atas dan di bawahnya candle terpanjang. Jadi kalau diambil range tuh yang kayak begini gitu ya. Nah, udah. Kalian tuh bisa scalpingan kayak begini aja sebenarnya, 1 dibanding 1,5 ya, atau banding 1,5 atau 1 banding 2. Ini sudah cukup ya. Dan memang range-nya tuh akan terlihat pendek ya. Kalau contohnya di sini gue pakai 1 menit di XAU ini, kita tuh TP tuh sekitar cuman 20 pips ya. Dan itu menurut gue untuk scalpingan tuh sangat-sangat cukup. Dan kalau misalnya sudah, ini kan misalnya sudah ya, kita bisa remove kayak begini. Terus kita ikutin lagi teman-teman candle, kita ikutin lagi, kita lihat ternyata di sini masih belum berubah ya volumenya. Kita next lagi candle yang terjadi. Nah, belum ada perubahan volume. Oke, di sini sudah terjadi perubahan volume teman-teman ya. Di sini ada 1 2 3, 1 yang di sini yang paling tinggi, berarti ambil atas dan bawah seperti ini. Nah, kalau kondisinya seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung entry lagi ya. Misalnya kita sudah close terus dia candle volumenya berubah seperti ini, kalian bisa entry lagi begini ya, sama aja caranya. Kalian tinggal entry seperti ini. Kita stop loss di sini, terus TP di sini. Ya. Nah, ini memang tidak selalu berhasil, teman-teman. Tidak selalu sukses, tapi at least kita tradingnya itu sudah sudah sesuai dengan kita punya cara gitu ya, atau kita punya sistem kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Ini tadinya sudah sampai low di sebelah sini di candle sebelumnya. Pas kita entry, dia sudah turun sampai sini mendekati kita punya TP kita gitu ya, kita punya TP. Nah, itu kalian bisa langsung BEP ya. Jadi kalian harus sertakan dengan money management juga ya, untuk menjaga yang namanya resiko yang berlebihan. Oke? Nah, terus teman-teman, kalian bisa lihat setelah dia pindah candle ternyata berubah nih, ya, candlenya itu volumenya berubah nih. Ini gue lihat dulu ya semuanya. Ternyata candlenya berubah nih teman-teman ya. Nah seperti ini, ketika dia di sebelah sini ternyata range-nya itu berubah nih. Kita bisa lihat dia candlenya jadi yang paling tinggi di sini, dan otomatis range-nya itu akan pindah seperti ini ya kalau diambil 2. Nah otomatis ini sudah lebih ya, candlenya sudah di atas, close di atas range yang volume ini. Berarti harganya kemungkinan dia bisa naik loh teman-teman ya. Jadi coba kita lihat. Nah, kalian bisa lihat ya, dia sempat naik dulu sedikit, abis itu dia false break ke bawah. Nah seperti ini, candlenya ini masih range-nya tuh di sebelah sini, jadi kita bisa adjust lagi teman-teman ya. Kita tinggal adjust lagi seperti ini. Oke. Nah ini kita bisa jadikan acuan untuk area sell lagi teman-teman ya di sebelah sini, karena ini candle yang paling volume paling panjangnya di sebelah sini. Ya udah, kita tinggal next aja, tinggal tungguin dia balik, kita bisa entry gitu ya. Nah terus kalau misalnya dia ke bawah terus mau kita mesti bisa buy nggak? Bisa, buy-nya tuh di level ini ya, di candle yang volumenya tuh paling panjang juga di bawah, yaitu adalah di 33
37 ya. Jadi kita tandain lagi di bawah untuk siap-siap kalau misalnya dia ke bawah kita bisa buy di sini. Kalau scalpingan tuh kita nggak boleh satu arah ya, kita harus dua arah teman-teman. Nah ini kita lihat volumenya apakah ada perubahan. Belum ada perubahan. Nah ini masih ada perubahan sedikit tapi belum banyak. Kita teruskan. Ya masih ya. Nah ini sudah menyentuh nih teman-teman tadi. Ini sudah menyentuh, tapi volumenya tuh turun ya, volumenya turun atau ambles. Tapi nggak apa-apa ya, kita masih bisa lihat dia masih ada signifikansi yang cukup luar biasa. Kenapa? Karena kalian harus lihat juga ke kirinya. Kalau misalnya ada volume yang cukup oke, terus di kirinya itu dia ada tahanan seperti ini ya, misalnya dia impulsif, di sini ada order block ya, otomatis ini akan menjadi sebuah area tahanan yang kuat ya. Jadi kalian bisa juga ambil buy seperti ini, stop loss di bawah kayak begitu, itu juga nggak masalah. Oke, nah ini kita lihat dia terus naik ke atas ya. Di sini dia mantul beneran. Nah dia udah balik ke level ini nih teman-teman, ke atas ini ya. Nah ini kan udah ngepas ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau kalian lihat ya, ini kalau kita geser sedikit, nah dia sudah kena ya. Ini juga bisa kalian langsung sell ya. Di sini ada area bertumpuk ya, ada area supply juga nih, harga bertumpuk disertai dengan volume yang cukup tebal, dan ini ada potensi dia bisa bantulin harga ke bawah gitu ya. Jadi kita bisa ambil kondisi seperti itu. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah kalian bisa lihat begitu kita geser teman-teman ya, kita pokoknya geser candle semana, dia itu akan selalu berubah-ubah ya. Nah jadi caranya itu seperti itu, gampang banget kan? Kalian tinggal lihat candle mana ya, di sini gue bisa next terus. Oke, nah seperti ini dia berubah di sebelah sini, dia menjadi volume di sebelah sini, kirinya ini sudah di resistance. Ini bahaya kalau di sell sekarang karena ini jadi build up ya. Kita mesti tunggu dulu. Oke, dan dia akhirnya turun di sini, masih candle yang paling kencang di sebelah sini teman-teman. Oke, nah dia menyentuh lagi candle di sebelah sini, ada area area supply juga di kiri, ada swing, kita bisa entry sell lagi, harga akan turun tuh teman-teman ya. Entry sell tadi di sebelah sini, kalian bisa seperti ini, harganya akan turun 1:1,5 tuh udah pasti kena atau pasti dapat ya. Jadi simple ya caranya menggunakan visible range volume profile ini, caranya kayak begitu. Kalian cukup menggunakan satu time frame, nggak perlu time frame yang lain, cukup lihat aja confluence-nya atau konfirmasinya itu ke kirinya ya. Ada area tahanan seperti order block, area base atau enggak gitu ya. Kalau ada base terus disertai dengan area volume profile yang kencang, yang tinggi gitu ya, yang besar, itu kemungkinan akan ada reversal dan kalian bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan cuan di situ. Nah, dengan seperti ini, kalian dengan modal kecil pun akan aman teman-teman ya, dan kemungkinan besar itu modal kalian tuh akan berkembang ya. Oke, kalian bisa coba masing-masing di rumah. Nanti kalian bisa kasih tahu gue hasilnya di komen. Dan itu aja yang mau gue sharing. Thank you sekali lagi. Sampai ketemu di next video. Bye bye.